drama pencoretan Sadil Ramdhani dari skuad Garuda. Ini penjelasan manajer Timnas Indonesia. Manajer Timnas Indonesia Sumarji membeberkan kisah di balik drama pencoretan Sadil Ramdhani dari Timnas Indonesia jelang Piala Asia 2023. Menurutnya pada awalnya bukan Sadil yang akan dipulangkan dari Qatar. Menurut Sumarji, sudah rapat bersama tim pelatih Timnas Indonesia terkait komposisi tim di Piala Asia 2023. Waktu itu dia bertanya siapa saja pemain yang performanya turun. Salah satunya Dendi Sulistiawan. Saya bertanya, boleh nggak Dendi pulang bareng saya, kata Sumarji dalam siniar Tiki Taka di kanal Nalar TV Indonesia. Tim pelatih menjawab setuju. Clear kan? Arkan dan Dendi pulang bersama saya, sambungnya. Namun menurut Sumarji, keputusan tersebut akhirnya berubah. Dalam rapat berikutnya, tim pelatih memutuskan tidak jadi mencoret Dendi. Sebagai gantinya mereka mencoret Sadil Ramdhani. Sumarji pun menanyakan alasan perubahan tersebut. Tim pelatih pun memberikan alasan soal pencoretan Sadil, alih-alih Dendi. Setelah mendapat penjelasan dari tim pelatih, Sumarji pun sepakat. Oke, saya ikut tuturnya. Menurut Sumarji, ada 3 kriteria yang digunakan untuk memutus siapa-siapa saja pemain yang bakal memperkuat Timnas Indonesia. Selain performa, penilaian cukup mencakup attitude dan kedisiplinan. Ketiga hal ini, jika ada yang dilanggar tidak sesuai dengan yang kita gariskan, kita sudah ada ketentuan. Pemain nggak boleh begini, lalu dilanggar. Apa boleh buat, kata Sumarji. Saya senang dengan Coach Shin. Baiknya Coach Shin itu dia fair, menilai pemain si A, si B, si C. Dia salah, tidak pandang bulu. Mau pemain bintang atau apa, out. Itu yang saya suka, sambungnya. Belakangan muncul spekulasi soal alasan pencoretan Sadil karena secara teknis dinilai mumpuni. Sadil disebut dicoret karena 2 alasan lain, attitude dan kedisiplinan. Namun Sumarji tidak mau buka suara soal hal ini. Dia memastikan tidak mau menyampaikan alasan dibalik pencoretan pemain Sabah FA tersebut. Saya tidak perlu menyampaikan. Saya sebagai orang tua wajib melindungi anak-anak saya. Saya tidak perlu jelaskan, yang penting seseorang ketika hendak membela bangsa dan negara, itu harus siap semua. Enggak boleh tidak siap, tegas Sumarji. Artinya dari sisi performa harus bagus, attitude harus bagus, dan disiplin harus bagus. 3 hal tersebut jangan dilewatkan, dia menambahkan. Sadar bukan lawan sebanding, Sintayong masih optimis kalahkan Jepang di Piala Asia 2023. Timnas Indonesia masih optimis bisa kalahkan Timnas Jepang di Piala Asia 2023. Meski memang mereka mengaku skuad Samurai Biru bukan lawan yang sebanding. Sintayong menjelaskan bahwa Timnas Indonesia bisa berpotensi memberikan kejutan di Piala Asia 2023. Syaratnya adalah dengan mengurangi kesalahan dalam pertandingan. Jepang sejujurnya berada pada level yang berbeda, ini tidak akan mudah. Tapi saya berencana mengalahkan mereka, kata Sintayong dilansir dari Sport Sul Kamis 11 Januari 2024. STY mengungkapkan targetnya di Piala Asia 2023. Dia mengincar 1 kemenangan, 1 seri dan minimal 1 kekalahan. Dengan begitu ada kans bagi Timnas Indonesia lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023 dari skema peringkat 3 terbaik. Namun tentu tidak mudah, karena itu Sintayong meminta pemain untuk bekerja keras. Sintayong mengincar minimal seri saat bersua Irak, kemudian saat melawan Vietnam, skuad Garuda harus bisa memenangi pertandingan. Jepang memasuki tahap akhir persiapan jelang Piala Asia dengan sukses meraih kemenangan atas Yordania dalam pertandingan uji coba pada Selasa 9 Januari 2024 kemarin. Timnas Jepang akan mengawali perjalanan mereka di Piala Asia dengan menghadapi Vietnam
dalam pertandingan pembuka. Pertandingan berikutnya akan melibatkan Irak dan timnas Indonesia. Pertandingan pertama di Piala Asia memiliki arti penting bagi Jepang, dan Moriyasu menyatakan ambisinya untuk meraih hasil terbaik. Kemenangan dengan skor besar melawan Vietnam dalam pertandingan pembuka menjadi kunci untuk menentukan nasib kami di turnamen ini, tambah Moriyasu. Pratama Arhan janji tampil habis-habisan bersama timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Pratama Arhan janji tampil habis-habisan bersama timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Pratama Arhan mengaku bersyukur masih disayang oleh pelatih timnas Indonesia Sinteyong lantaran masih menjadi bagian dari tim di Piala Asia 2023. Oleh sebab itu, sang pemain janji akan tampil habis-habisan. Timnas Indonesia akan berlaga di Piala Asia 2023 yang berlangsung di Qatar pada 12 Januari sampai 10 Februari 2024. Skuad Garuda berada di grup D bersama Irak, Jepang, dan Vietnam. Sebanyak 26 pemain sudah dipilih Sinteyong untuk berjuang juaraan tersebut, termasuk Pratama Arhan. Nah, pemilihan Arhan di dalam tim sempat menjadi perdebatan karena sang pemain tidak dalam perform bersama Tokyo Verdy. Arhan hampir tak pernah merasakan menit bermain di J-League, namun hal tersebut tidak membuat Sinteyong melupakannya untuk dipanggil ke timnas Indonesia. Arhan bersyukur atas kepercayaan yang diberikan oleh Sinteyong. Dia janji akan berusaha sekuat tenaga membantu timnas Indonesia memenangi setiap pertandingan. Alhamdulillah, Coach Sinteyong kasih kepercayaan ke saya. Jadi saya harus bisa kasih yang terbaik juga untuk timnas Indonesia, kata Pratama Arhan dalam keterangannya Jumat 12 Januari 2024. Saya harus lebih bekerja keras untuk kasih hasil terbaik untuk Indonesia, jelas pemain asal Blora itu. Lebih lanjut, Arhan menceritakan persiapannya dan juga tim menuju Piala Asia 2023. Dikatakan olehnya timnas Indonesia siap tempur di Piala Asia 2023. Persiapan saya pribadi sangat baik, terus kondisi saya juga sangat baik sekarang. Saya juga akan ikuti instruksi dari Coach Sinteyong, terang Arhan. Kami melakukan persiapan untuk Piala Asia juga dengan sangat baik. Semoga di pertandingan nanti kami bisa menghasilkan yang terbaik. Lalu, kendala pasti ada. Jadi kita perbaiki satu persatu kendala itu, pungkasnya. Timnas Indonesia dijadwalkan melawan Irak pada 15 Januari, kemudian disusul Vietnam 4 dari setelahnya. Lalu di laga pamungkas grup D, tim Merah Putih akan bersua dengan Jepang pada 24 Januari 2024.